Assalamualaikum semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, seperti janji ibu minggu kemarin, kalau pertemuan hari ini kita akan melihat secara langsung bagaimana cara menggunakan alat-alat di laboratorium. Alatnya bentuknya seperti apa, nanti ibu yang mempraktekkan, kalian yang menyaksikan. Nah, sebelumnya kita ucapkan bismillah terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita ini semuanya berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang pertama, ibu akan memperkenalkan dulu apa saja alat-alat yang akan kalian pelajari di hari ini. Nah, makanya sekarang mari kita lihat alatnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, alat yang akan ibu jelaskan ialah alat tampung. Nah, di sini alat tampungnya ada bermacam-macam ya. Ada gelas kimia. Gelas kimianya juga dengan berbagai macam ukuran. Ada yang 500 ini. Ada yang ukurannya 250 dan juga ada yang 100 ml. Kemudian ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini dia ukurannya di 250. Kemudian ada juga tabung reaksi. Nah, ini kalau sudah dicuci atau ketika tidak dipakai boleh disimpannya seperti ini. Dan ini apabila dipakai simpan seperti ini apabila berisi larutan. Oke, next sekarang kita masuk ke gelas, kita masuk ke alat ukur. Nah, alat ukurnya di sini kalian bisa lihat. Yang pertama akan ibu jelaskan ialah alat ukur dengan ketelitian yang rendah atau tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Ada pipet ukur. Pipet ukur di sini ini ukurannya 10 ml. Kemudian ada juga yang ukurannya 1 ml. Ya, jadi nanti cara penggunaannya akan ibu jelaskan. Ada juga gelas ukur. Dia ukurannya 25 ml. Ada juga yang 100 ml. Kemudian ada yang 250 ml. Itu untuk alat ukur yang ketelitiannya rendah. Nah, kemudian untuk alat ukur yang membutuhkan ketelitian yang tinggi, kita ada labu ukur. Labu ukur ini untuk mengukur larutan biasanya untuk mengencerkan larutan. Jadi kalau kalian membuat larutan tergantung berapa larutan yang akan kalian buat. Kalau 100 ml kalian cukup pakai labu ukur yang 100 ml. Kalau membutuhkan larutan yang dibuatnya 250, pakai yang 250. Oke. Yang berikutnya ini ada buret. Buret ini untuk proses titrasi. Jadi nanti karena titrasi itu memerlukan ketelitian tinggi, nanti kalian akan menggunakan buret. Dan yang terakhir, ini ada pipet gondok atau pipet seukuran. Nah, lihat. Ini pipetnya seukurannya ada yang 5 ml dan 10 ml. Jadi tergantung kalian mau pakainya yang mana dibutuhkannya. Jadi kalau misalnya kalian mengambil larutan untuk pengujian ketelitian tinggi, misalnya membutuhkan 5 ml, pakai yang ini. Kalau 10 ml, pakai yang ini. Oke, kita lanjut ke alat bantu ya sekarang. Di sini ada macam-macam alat bantu. Di sini yang pertama ada spatula. Spatula ini gunanya untuk mengambil zat bubuk atau ya zat yang serbuk seperti NaCl, NaOH. Nah, ini ujung ini untuk mengambil zatnya, sedangkan ujung yang sebelah sini untuk menghancurkan apabila ada bongkahan. Jadi kalau ada bongkahan, zatnya berbentuk bongkahan bisa dihancurkan pakai ujung yang ini. Ya, nah, yang kemudian berikutnya ada pipet tetes. Ini untuk mengambil larutan yang sifatnya hanya beberapa tetes. Kemudian ada botol timbang, ini untuk menimbang zat. Nah, untuk yang ini bisa untuk menimbang cairan, kemudian pasta, zat yang berbentuk bubuk atau apapun, karena bentuknya seperti gelas ya. Nah, ada juga tangkrus, udah gitu ada ball pipet. Ini untuk membantu pipet mengambil larutan supaya tidak perlu disedot. Kemudian ada batang pengaduk dari kaca. Ada juga termometer untuk mengecek suhu larutan yang kalian panaskan ya. Nah, yang kemudian ada juga corong. Ini corong untuk memasukkan larutan ke dalam alat tampung yang lehernya kecil atau untuk menyaring juga bisa dengan bantuan kertas saring. Yang kemudian di sini ada botol semprot. Nah, botol semprot ini dia untuk menyimpan
air suling. Biasanya air sulingnya itu disimpan di sini. Air sulingnya buat apa? Buat membuat larutan, ataupun misalnya udah dicuci supaya biar cepat bisa dipakai, dibilas dulu pakai air suling ini. Oke, simpannya di sini supaya memudahkan kita bekerja. Nah, yang kemudian di sini ada yang namanya, ini adalah statip. Statip itu untuk supaya nanti bisa berdiri tegak buretnya. Kemudian ada klem buret ini. Jadi untuk membantu buret itu kalian harus menggunakan statip dan juga klem buret. Nah, untuk alat yang akan Ibu praktekkan hari ini mungkin sekian dulu. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sekarang kita akan mulai masuk ke prakteknya. Nah, sekarang kita mulai prakteknya ya. Untuk praktikum yang pertama, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan materi mengenai memindahkan larutan dari botol regen ke gelas kimia, kemudian dari gelas kimia ke gelas kimia lagi menggunakan bantuan dari batang pengaduk ini. Nah, sekarang kita pertama akan mempraktekkan memindahkan larutan dari botol regen ini ke gelas kimia. Yang pertama harus kalian lakukan adalah membuka tutup botolnya terlebih dahulu. Nah, tutup botolnya harus disimpan dalam posisi seperti ini. Simpan di meja. Kemudian, miringkan gelas kimianya. Lalu kalian masukkan larutannya sedikit demi sedikit supaya tidak ada cipratan. Nah, masukkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau sudah sesuai kebutuhannya, kalian masukkan, tutup kembali botol regen. Simpan kembali ke tempat di mana larutan itu disimpan. Nah, yang berikutnya, sekarang Ibu akan memindahkan larutan dari gelas kimia ke gelas kimia lainnya dengan bantuan batang pengaduk. Nah, sebelum Ibu praktek, Ibu mengingatkan ya kepada kalian semua untuk alat laboratorium sebelum digunakan harus dicuci terlebih dahulu menggunakan air mengalir di wastafel dan juga dibilas menggunakan air suling supaya ketika kalian praktikum tidak ada sisa-sisa zat dari praktikum sebelumnya. Nah, yang biasanya nanti akan mengakibatkan terjadinya reaksi dengan larutan yang kalian buat, itu yang berbahaya. Walaupun memang saya sudah merasa dicuci, tapi kan takutnya masih ada zat yang tersisa ya. Nah, sama sebelum dan sesudah praktek alatnya harus dicuci. Oke. Sekarang kita akan melakukan memindahkan larutan dari gelas kimia yang satu ke gelas kimia yang lainnya menggunakan batang pengaduk. Oke. Masukkan. Kemudian alirkan dari atas seperti ini. Nah, sedikit-sedikit sama ya, sampai habis larutan. Oke. Nah, kalau sudah, silakan simpan kembali. Oke, sekarang kita masuk ke praktek yang kedua. Untuk praktek yang kedua ini, kita akan memindahkan larutan dari gelas kimia ke Erlenmeyer. Nah, karena untuk praktikum Erlenmeyer ini biasanya dia digunakan untuk praktikum titrasi. Jadi kita akan memindahkannya larutan ini menggunakan pipet seukuran atau pipet mundok. Ukurannya 5 mili. Oke. Nah, kita pakai yang 5 mili. Cara ngambilnya gimana? Di sini ada 3 tombol yang kalian bisa pijit. Yang pertama, untuk ngambil larutannya pakai bolt pipet ini bantuannya ya. Ada A itu anginnya. Kemudian ada S di sini. Nanti Ibu akan lihat yang jelasnya ya. Kemudian ada E. Nah, A-nya itu untuk angin supaya tidak menggembung, jadinya kempes seperti ini. Karena kalau menggembung nanti tidak bisa mengambil larutannya. Oke. A-nya pencet seperti ini kalau kalian mau mengempeskannya. Kemudian kalau mengambil larutan pencet yang tengah ini S. Kalau mengeluarkan larutan pencet yang ini. Oke. Ini adalah bolt pipet untuk membantu mengambil larutan menggunakan pipet. Jadi di sini ada A itu angin. Jadi ketika kalian ini boltnya ini
tidak menggembung, nanti tidak akan bisa mengambil larutan. Dia harus dipencet anginnya, kemudian dipencet juga ini. Nah, kemudian ada juga S itu untuk supply, atau ketika kalian mengambil larutan menggunakan pipet, ini pencet supply. Tapi ketika kalian mengeluarkan larutannya, nah kalian pencet E atau exit. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan praktikum untuk mengukur larutan menggunakan gelas ukur ini. Nah, ini ukurannya kita pakai yang 100 ml. Ibu akan mengukur larutan sebanyak 20 ml. Cara masukkannya, posisikan seperti ini, menghadap. Angka ini harus menghadap ke kalian. Kemudian masukkan larutan sedikit demi sedikit. Kalau kelebihan, boleh kalian masukkan lagi. Nah, atau enggak, kalian masukkannya kurang dari 20 ml. Nah, kemudian tanda bataskannya menggunakan pipet tetes. Nah, oke. Sedikit demi sedikit. Harus sama ya, semua alat ukur melihatnya harus sejajar dengan mata. Ini adalah larutan bening atau tidak berwarna, jadi pakainya kita meniskus bawah. Nanti ibu perlihatkan ya gimana itu meniskus bawah. Oke. Nah, ini sudah 20 ml ya, berarti sudah selesai pengukurnya. Tinggal kita pindahkan ke alat tampung yang akan digunakan. Nih, bisa lihat. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, 20 ml. Nah, ini ya, nanti kita lihat meniskusnya sudah 20 ml. Sekarang kita praktek yang berikutnya. Cara mengambil larutan menggunakan pipet ukur. Nah, pipet ukur ini mengambilnya sama, kita pakai volt pipet. Kita ambil dulu larutannya sampai angka 0. Jadi kita sedot larutannya, pencet supply. Nah, baru kalian keluarkan sampai angka 0. Ya. Nah, baru pindahkan ke alat tampung berikutnya, sama memindahkannya. Yang miring adalah alat tampungnya, pipetnya tetap lurus. Misalnya kalian mau mengambil, ibu sekarang ambilnya 2,5. Nah, kalau ambil 2,5 berarti sampai sini ya. Oke, kita keluarkan. Cara mengeluarkannya menghadap ke kita ya angkanya. Nah, jadi ininya seperti ini, tetap tegak lurus ya. Udah, ini sudah 2,5 ya, meniskus bawah. Nanti ibu akan jelaskan apa itu meniskus bawah. Yang berikutnya, sekarang kita keluarkan sampai habis. Nah, tadi karena pipet seukuran itu sudah, pada saat memindahkan larutan menggunakan Erlenmeyer, jadi kita akan masuk ke labu ukur. Nah, kita pakai yang ini ya, labu ukurnya. Nah, labu ukur ini ada tutupnya. Ini tutupnya ini ada sepasang, jadi tidak boleh salah tutup atau terlepas ya. Jadi harus sesuai dengan tutupnya. Oke. Di sini yang pertama harus kalian lakukan adalah, kalau kalian mau membuat larutan, misalnya kalian membuat larutan, biasanya yang akan kita perhatikan itu NaOH, ada asam oksalat, ada asam sulfat. Nah, itu adalah asam-asam yang kuat dan juga alkali kuat. Jadi sebelum kalian membuat larutan, posisikan sama tutupnya seperti ini, jangan disimpan di mana aja. Terus ini isi dulu dengan air suling dulu, isi sepertiganya atau secukupnya. Yang penting ada air, tapi jangan sampai penuh. Oke, kalau sudah, baru kalian masukkan zatnya. Nah, kalau misalnya zatnya itu yang bersifatnya bubuk, kalian bisa larutkan dulu
di gelas kimia. Tapi kalau misalnya bersifatnya cairan, kalian bisa langsung masukkan ke buret ini ya. Nah, kalau misalnya sudah dimasukkan airnya, kemudian anggap kita larutannya yang kita pakai yang padat ya. Nah, misalnya kita menggunakan NaOH ya. Nah, oke. Kalau misalnya kalian menggunakan larutan yang padat, ini adalah tadi udah dimasukkan zat bubuknya. Nah, ini harus dilarutkan dulu di gelas kimia dengan sedikit air suling ya. Kemudian kalian aduk ya. Aduknya tidak boleh sambil bersuara, jadi harus tidak bersuara, jangan. Aduknya sampai larutannya benar-benar larut, tidak ada sisa lagi ya. Baik, jadi sudah. Kalau sudah, kita pakai corong untuk masukinnya. Nah, sedikit demi sedikit ya. Nah, supaya tidak ada zat yang tersisa, kita bilas dulu pinggir sini, bilas pakai air suling ya, bilasnya sampai benar-benar tidak ada zat yang tersisa. Kemudian pinggir ininya juga dibilas. Nah, setelah dibilas, masukkan air sulingnya, tapi jangan terlalu banyak ya. Ini ada garis, jadi ini ada garis ya, garisnya jangan sampai garis ini, tapi harus di bawah garis dulu. Masukkan. Oke. Ya, kalau sudah. Nah, ini sudah di bawahnya. Sekarang kita tanda bataskan. Untuk tanda bataskannya, air sulingnya pakai pipet tetes. Nah, masukkan tetes demi tetes sampai meniskus bawahnya sejajar dengan garis tabu ukur ya. Oke. Masih belum, sedikit lagi. Oke, sudah. Kalau sudah, tutup. Kemudian kalian aduk sebanyak 20 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Sudah selesai larutannya, bisa digunakan. Oke. Ini adalah hasil mengukur larutan dengan gas kimia. Kalian bisa lihat, jadi yang lurus dengan garis angka 20-nya adalah yang melengkung bawah. Nah, ini sebentar ya. Ini lengkungan bawah ini. Nah, ini meniskus bawah lengkungan ini sejajar dengan angka 20. Nah, seperti ini. Praktikum cara menggunakan buret. Nah, buret ini ada statif, ada klem buret dan juga ada buretnya. Ini untuk supaya buretnya ini berdiri dengan tegak. Nah, sebelum kalian gunakan buretnya untuk proses titrasi, kalian harus membilasnya terlebih dahulu. Yang pertama menggunakan air keran, kemudian sekali saja cukup pakai air suling banyak 3 kali. Pastikan kerannya dalam posisi tertutup seperti ini ya. Nah, ini tertutup, kalau lurus terbuka. Masukkan air suling, gak harus sampai penuh, secukupnya aja. Kalau sudah secukupnya, segini juga cukup, bisa kalian miringkan, kemudian harus sampai semua permukaannya kena
Ya, oke, putar-putar. Ya, kalau sudah, kalian keluarkan di gelas kimia, posisinya seperti lurus. Tidak boleh mengeluarkan dari atas ya. Kalau yang namanya mengeluarkan larutan harus dari bawah. Oke, dari kerannya dibuka. Jadi supaya ininya terbilas semuanya. Itu berarti bilas menggunakan air suling sebanyak 3 kali. Bilas menggunakan larutan yang akan digunakannya sebanyak 2 kali. Nah, larutan yang akan digunakannya itu tergantung apa. Kalau misalnya yang digunakan NaOH, berarti menggunakan NaOH dibilasnya baru diisi NaOH. Setelah dibilas menggunakan larutan yang akan di air suling, kita akan bilas menggunakan larutan yang akan dipakainya. Nah, bilasnya kalau misalnya kalian ternyata susah, takutnya kena mata, ya. Kalau ibu ini hanya supaya kalian kelihatan. Kalau takutnya kena mata, kalian boleh pindahkan buretnya ke bawah, isi di bawah, tapi posisinya harus tetap seperti ini. Isi, tetap ya, posisinya harus tertutup. Isi sedikit aja, sama. Kemudian ingat ambil corongnya dulu. Nah, kemudian sama, miringkan kembali, putarkan. Nah, kalau sudah, keluarkan lagi larutannya. Gak apa-apa bekas mengeluarkan air suling yang tadi, boleh. Nah, kalau sudah dibilas dengan air suling, sudah, dengan larutan yang akan dipakainya juga sudah. Sekarang kita akan mengisi buretnya dengan larutan yang akan dipakainya. Nah, ibu hanya mencontohkan cara penggunaannya saja dulu untuk sekarang. Oke, tutup. Kalau sudah ditutup, sekarang kita isi menggunakan larutan yang akan dipakai untuk proses titrasi. Isi, dilebihkan dulu ya. Siap. Nah, ini sudah dilebihkan. Kemudian corongnya dilepas. Nah, kalian tanda bataskan. Tanda bataskannya. Ini kan tadi kalian isi larutan. Nah, untuk menanda bataskannya, sisa larutannya masukin lagi ke gelas kimia yang isi larutan kalian. Oke, buang sedikit-sedikit. Maaf, buang, dikeluarkan sedikit-sedikit. Nah, ini harus sejajar dengan mata. Lihat, oke, masih belum. Ada bawah biar gampang melihatnya. Nah, kalau sudah selesai, sudah angka 0. Nah, kalian tinggal menggunakan batang pengaduk, kemudian menggunakan kertas saring, ya, digulung. Ini, kemudian ini atasnya kalian lap supaya tidak ada yang tersisa. Untuk cara pakainya, pertama, misalnya kalian akan melakukan titrasi, pastikan ini sudah terisi larutan yang akan dititrasi dan juga indikator. Kemudian kalian lakukan titrasinya seperti ini. Oke. Nah, tangan kanan, tangan kanan kalian memegang Erlenmeyer, tangan kiri memegang keran. Buka sedikit-sedikit, setetes demi setetes. Kalau misalnya titrasi sudah berubah warna, berarti kalian stop. Selesai. Nah, penggunaannya seperti ini ya, contohnya setetes demi setetes sambil
digoyangkan seperti ini. Sekarang kita baca meniskusnya ya. Nah, ini adalah yang tadi Ibu lakukan proses titrasi. Yang dibacanya adalah yang melengkung. Itu ada air yang melengkung ke bawah. Nah, lengkungan bawahnya yang dibaca itu meniskus bawah. Karena ini adalah air yang tidak berwarna dan ataupun yang cerah, dibacanya meniskus bawah.